Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Erna dari kelompok 18. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik penyampaian dalam presentasi bisnis dan latihan tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu teknik penyampaian. Teknik penyampaian sangat penting dalam presentasi bisnis, karena tujuan utama dari presentasi bisnis itu bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tapi bagaimana informasi tersebut dapat dipahami oleh audiens. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik khusus agar presentasi bisnis menjadi lebih efektif. Ada beberapa teknik dalam presentasi bisnis. Teknik yang pertama yaitu teknik the rule of three. Teknik ini merupakan teknik dengan menekankan 3 poin utama. Teknik ini dinilai cukup efisien dalam presentasi karena hanya dengan menekankan pada inti materi yang terdiri dari 3 poin utama, materi presentasi menjadi lebih efektif dipahami oleh audiens dan terkesan tidak bertele-tele. Contohnya yaitu pada presentasi bisnis perkenalan produk baru pada perusahaan skincare. Presentator dapat menyampaikan materi dengan menekankan 3 poin utama, yaitu unique selling proposition, safety and legality, and product packaging and product information. Yang kedua adalah teknik signposting. Teknik ini memberikan tanda yang menunjukkan alur presentasi. Tanda ini dapat berupa konjungsi yang menyatakan urutan bagian. Dengan menggunakan teknik ini, audiens diharapkan lebih paham alur dari materi yang dipresentasikan. Contohnya adalah menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan seperti next, first, dan after that. Yang ketiga adalah teknik pausing, yaitu penyaji dapat memberikan jeda setelah menyampaikan poin penting sebelum menjelaskannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu bagi audiens memahami poin dari informasi yang disampaikan. Dengan teknik ini, berfungsi menekankan bahwa poin yang disampaikan itu memiliki bobot khusus. Teknik ini juga dapat membantu presentator dalam mengendalikan tempo bicara, sehingga ketika menyampaikan presentasi tidak terkesan terburu-buru. Contohnya yaitu semisal saat presentasi bisnis mengenai perkenalan produk pada perusahaan skincare. Presentator dapat berhenti setelah mengucapkan kata unique selling proposition sebagai salah satu poin penting dalam materi. Kemudian yang keempat yaitu teknik storytelling. Teknik ini yaitu penyampaian materi dengan cara bercerita. Teknik ini, materi yang dipresentasikan dibungkus dengan narasi yang berbentuk cerita singkat. Dengan menggunakan cerita informasi yang disampaikan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Contohnya yaitu ketika presentasi mengenai perkenalan produk baru pada perusahaan skincare, presentator dapat bercerita bagaimana latar belakang tercetusnya ide dan bagaimana perkembangan dari produk yang diperkenalkan tersebut. Untuk materi yang selanjutnya yaitu latihan tanya jawab. Biasanya setelah penyampaian materi, sebelum ditutup pada akhir presentasi akan dilakukan sesi tanya jawab. Sesi ini dapat memberikan kesempatan kepada audiens untuk memperjelas informasi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, presentator harus betul-betul memahami apa yang disampaikannya. Agar lebih maksimal, ada beberapa cara yang dapat dipersiapkan oleh presentator untuk sesi tanya jawab. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pertanyaan potensial. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan menganalisis audiens. Misalnya, pada presentasi bisnis mengenai perkenalan produk baru, mungkin audiens yang datang adalah seorang investor. Oleh karena itu, presentator dapat mengidentifikasi jenis pertanyaan yang akan diajukan. Atau juga, presentator dapat memperkirakan jenis pertanyaan dari pengalaman presentasi sebelumnya. Yang kedua yaitu latihan menjawab pertanyaan. Setelah mengidentifikasi pertanyaan yang potensial, yang selanjutnya adalah melatih untuk menjawab pertanyaan tersebut. Latihan ini penting untuk membangun kemampuan berbicara yang lancar, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk menyampaikan jawaban secara jelas dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan yang sulit. Dari persiapan sebelumnya, pada praktiknya terdapat kemungkinan mendapatkan pertanyaan yang di luar dari prediksi atau sulit untuk kita jawab.
Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh presentator untuk menghadapi pertanyaan tersebut. Di antaranya adalah presentator dapat menjawabnya secara diplomatis atau umum. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa presentator memiliki pemahaman terhadap materi yang dijelaskan oleh presentator. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.